Halo guys, kembali lagi di channel Fast Up Tools Media. Sama gue Gerard Tugita. Jadi hari ini gue pengen bikin satu video yang cukup menjadi satu berita sedih buat gue. Gue juga ada post di di Instagram gue bahwa gue akan ngelepas motor gue yang udah gue bangun dari nol sampai udah jadi. Motor apa itu? Maksudnya gue review hari ini. Jadi di sebelah gue ini ada motornya. Gue waktu itu dapet kondisinya masih bener-bener nol dengan rencana gue mau restorasi ke standar. Nah, singkat cerita, sampai udah di titik standar, restorasi titik standar, gue lagi pikir apa gue maksimalin lagi aja nih motor nih. Nah, jadilah motor ini. Jadinya Yamaha Force 183 cc. Oke guys, biar kalian gak penasaran modifan apa aja yang udah gue taruh di motor ini, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Mulai dari bagian depan, untuk bannya ini gue pakai Maxxis R1. Maxxis R1 ini ban yang cukup mumpuni kalau kalian suka ngebut atau cornering. Kalau bahasa Taiwannya pausan. Nah, Maxxis R1 ini gue pilih karena memang gue kondisinya tinggal di gunung dan gue butuh grip yang maksimal untuk gue pakai sehari-hari ataupun kalau pas lagi mau ngebut. Jadi untuk daily oke, untuk ngebut juga oke. Lalu untuk peleknya ini juga udah ada gue ganti. Ini peleknya mereknya ini S2R. Ini spoknya ada 10. Tadinya kalau standar spoknya cuma 5. Spek peleknya sama lebarnya. Cuman ya ini gue beli cuman untuk faktor estetika saja ya, nggak gitu berfungsi. Entengnya juga nggak enteng-enteng amat. Lalu ini gue piringan masih pakai standar karena kemarin gue rencana mau ganti, ternyata malah kejual. Gue biarin standar. Kaliper juga standar, cuman brake padnya ini gue pakai Elic. Kalau Elic itu adalah brand Taiwan yang udah support gue balap mobil di Indo. Mereka bikinin gue custom brake pad di Indo dan menurut gue mereka kualitasnya bagus banget dan gue nyoba di motor juga top banget pokoknya. Habis itu ini suspensi, gue ganti suspensi DY Suspension, ini modifan supaya pas cornering lebih enak lagi. Lalu di bagian depan ini juga ada beberapa pemanis ya, kayak ini ada winglet. Ini winglet gue ambil dari, ini custom lah ya. Ini juga gue ada jual di Shopee gue. Untuk lampunya gue pakai LED G8 satu sama satu lagi LED biasa. Kalau Force itu kan biasa lampu cuma nyala sebelah ya. Kalau lagi lampu deket nyala yang kanan, kalau lampu jauh nyala yang kiri. Nah di Force gue ini kalian bisa lihat harus dihidupin sih. Agak berisik dikit ya. Nah ini lampunya dua-duanya nyala nih, kiri kanan. Karena gue ada pakai kabel adaptor yang bisa nyalain lampunya dua sekaligus. Kita matiin dulu. Lalu di headlightnya ini gue juga tempel stiker-stikeran karbon biar dapat siluetnya lebih dapat sama bodinya. Sama ini gue juga pasang spion di bagian bawah sini biar ala-ala moge gitu deh. Terus nih gue juga ada pakai windshield. Ini juga semua custom. Kalau kalian mau beli, kalian bisa tanya di Instagram gue. Gue bisa bantu kalian refer ke beberapa brand yang cukup murah dan bagus. Nah, kalau ini kan motor gue aslinya standar. Ini gue pakai white body kit dari AJ, mereknya merek AJ. Itu sepaket kalau nggak salah, belum dicat itu sepaket. Harganya sekitar 6 ribuan, kalian bisa beli sendiri. Tapi ini gue cat jadi hitam doff. Nah ini jadi Force gue lumayan lebih lebar dari Force pada umumnya gitu. Lalu beranjak ke bagian samping, ini juga panelnya ini panel karbon gue ganti. Nah kita mulai ke bagian kokpit ya. Di bagian kokpit ini gue speedonya ini gue taruh di dalam. Jadi kalau Force itu biasa kan ada di sini ya, di atas ini. Sekarang untuk Force gue ini gue taruh di bawah. Jadi ini menurut gue cukup bagus, kelihatannya lebih rapih, sama juga mengurangi resiko speedometer kalian rusak karena kena air atau kena hujan gitu kan. Lalu ini master rem, gue pakai master rem dari RCB ini sepasang. Gripnya gue pakai Domino, dan ini gue juga ada pakein brake guard lever. Sebenarnya ini sepasang tapi yang kanan lagi gue nggak pasang. Sama gue taruh ini phone holder di tengah. Ini cukup rapi lah, jadi ini bisa pakai mounting standarnya, terus bikin adaptor untuk bikin phone holder di sini gitu. Untuk pemanis lainnya ini biasalah
Ya ini kalian bisa cari di Shopee gitu kan. Ini juga karbon-karbonan bisa cari, ini diganti. So far sih untuk bagian depan itu aja sih. Sama ada satu lagi di bagian dalam sini, itu ada satu hal yang bisa gue banggakan dan menurut gue sangat efektif dalam gue berkendara, dalam improvein tenaga, itu adalah ada ECU Eraser RC5 di dalam. Cuman itu nggak bisa kelihatan. Nah, beranjak ke bagian tengah, ini bangku gue pakai bangku dari mereknya MTRT. Ini lebih comfortable. Yang belakang juga sangat empuk. Ini kalian bisa beli jadi langsung dari MTRT. Kalau nggak kalian juga bisa pergi ke toko-toko bangku yang biasa custom, bikin custom, itu juga bisa. Untuk ini gue juga ganti semacam panel plastik bermotif karbon. Dan untuk bodi samping ini gue juga pakai dari EJ. Ini udah sepaket ya. Ini white body. Ini kalian bisa lihat lebar banget force gue. Jadi kurang lebih kayak bentukannya kayak T-Max jadi. Lalu ini standar. Nah, di bagian sebelah kanan ini gue ganti tutupan radiator jadi bahan plastik yang bermotif karbon, namun dikasih mesh buat jagain radiator nggak kemasukan batu. Lalu nih di sini knalpotnya juga gue pakai Vanistar. Lalu suspensi DJ1 itu enak banget suspensinya, bener-bener top, bisa disetting empuk kerasnya. Dan gue juga mendekin motornya pakai ini apa nih namanya, bahasa Indonya gue nggak tahu, cuma bahasa Mandarinnya Xiao Haiku, jadi lebih pendek motornya. Lalu piringan belakang standar, velg belakang juga pakai S2R. Ini di sini pakai mudguard murah ini kan. Sama ini untuk bagian belakang gue ganti lampu MT09, sama ini bahasa Mandarinnya Tuan Pai, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Ya intinya supaya lebih rapi lah. Tadinya kan standarnya panjang ke bawah, ini jadi pakai yang pendek, lebih simpel aja kelihatannya. Lalu untuk sebelah bagian kiri belakang ini cover Koso, cover filter Koso, cover CVT Koso. Ya untuk eksterior sih so far itu aja sih. Nah guys, itu tadi bagian eksterior. Sekarang gue mau bahas di bagian performa. Ini menurut gue yang membedakan Force gue dengan Force lainnya. Karena di sini kalian bisa ngintip ya dari sini. Ini gue ada pakai silinder merek TTMRC. TTMRC ini adalah silinder merek Taiwan. Jadi sekarang ini silinder gue itu diameter pistonnya 63 mm. Dan total cc dari motor Force gue sekarang adalah 183 cc. Sebenarnya upgrade ini banyak dilakukan oleh teman-teman di Indo yang naik NMAX ataupun NMAX Aerox dan beberapa motor lainnya, kurang lebih sama 63 mm, jadi 183 cc. Lalu untuk bagian mesinnya gue bahas lebih detail lagi. Ini gue ada upgrade di sektor head, dimana klepnya gue besarin, di porting, lalu pakai cam durasi tinggi, sama rantai dalam diganti. Ya rata-rata bagian head semua udah cukup modifan lah. Dan power yang keluar dari motor ini waktu itu kalau di dyno itu sekitar 19 HP. Jadi ya tempat dyno beda-beda sih, cuman ya kurang lebih 19 HP gitu kan patokannya. Lalu untuk bagian CVT ini juga udah full racing. Depan gua custom, belakang juga custom. Ya untuk memaksimalkan tenaga output saluran tenaga motor kalian ke aspal gitu. Kalau misalkan mesin kalian udah kencang tapi CVT kalian masih standar, yang ada malah slip, dimana harusnya 19 HP keluar, yang ada karena slip cuma jadi 17 HP, 16 HP. Jadi kalian selalu ngerasa tarikan motor kalian tuh berat terus gitu. Ya so far untuk motor gue itu aja penjelasannya. Kalau kalian interested dengan motor ini dan kalian pengen bangun motor Force seperti ini juga, kalian boleh tanya-tanya gue. Gue juga bisa refer kalian beberapa brand dan item-item yang kalian bisa gunakan untuk upgrade Force kalian. Ya sayangnya gue harus berpisah sama Force gue. Dalam beberapa minggu ini udah akan dikirim ke daerah Taichung. Kemarin udah di DP. Kalau kalian yang mau tahu, ini harga jualnya kemarin laku di 90.000 NTD. Dan kalau dihitung sebenarnya untuk harga barang modifan yang udah nempel sama motor ini, include motornya tahun 2017, itu ya so-so lah, menurut gue cukup murah lah. Karena untuk kalau value motornya sama modifannya sendiri sih mungkin udah
bisa mencapai 150.000 NTD ya. Jadi ya, tapi kan namanya juga barang second, kita jual pasti ada harga depresiasi. Jadi ya, it's time to let it go. Berikutnya, gue akan buat project-project yang lebih menarik lagi. Nanti gue akan reveal di Instagram pribadi gue, @garlukita, kalian boleh follow. Dan gue akan juga upload di Instagram Fast Top to Wheels dan Fast Top to Wheels Consignment. Karena bakal ada project yang nggak pernah terjadi di Taiwan sebelumnya oleh mahasiswa Indo. Dan menurut gue it's gonna be a really fun project. Dan untuk hari ini, sekian penjelasan gue. I see you next time. Bye-bye.